Thanks banget buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda. Taiwan Beranda hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Hari ini di Ruang Misteri, aku Mr. Tanda akan mengisahkan salah satu kisah urban legend yang sangat terkenal di kalangan forum mistis online di Taiwan, yaitu adalah kisah urban legend di Universitas Wenhua. Dan sebelum mulai kisah di hari ini, ada baiknya kalau aku perkenalkan dulu latar belakang singkat dari Universitas Wenhua yang terletak di atas pegunungan Yamingsan. Universitas Wenhua adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup ternama di Taiwan. Di sini terdapat banyak fakultas atau jurusan, misal seni, bisnis, desain kontemporer, dan lain-lain. Selain mempunyai akreditasi nilai yang cukup baik, murid-murid di Universitas Wenhua juga akan diberikan fasilitas yang mumpuni. Sehingga tidak heran jika Universitas Wenhua menjadi salah satu perguruan tinggi favorit di kalangan Taiwan. Saat universitas dibangun, ternyata terdapat masalah pendanaan dan dikisahkan sempat terjadi beberapa perselisihan antara pihak pendiri sekolah dengan pihak konstruksi. Karena alasan tidak senang, akhirnya pihak konstruksi sengaja mengacaukan feng shui dari kampus ini. Jika diperhatikan, kompleks salah satu di kampus Wenhua berbentuk menyerupai lambang Pakua. Kalau kamu yang sering tonton film horor Hong Kong zaman dahulu, kamu pasti tidak asing lagi dengan lambang Pakua ini. Dalam film horor, Pakua seringkali diceritakan akan dibawa oleh para master untuk mengusir roh-roh jahat. Dan dalam kehidupan masyarakat Tionghoa sendiri, Pakua juga sering sekali dikaitkan dengan ilmu feng shui dan juga ilmu-ilmu tradisional Tiongkok lainnya. Dan dikisahkan karena pihak konstruksi tidak senang dengan pihak pendiri universitas, akhirnya mereka pun membalikkan desain Pakua di kampus ini. Jadi yang tadinya Pakua dipercaya bisa berfungsi untuk menangkal gangguan roh jahat, tetapi Pakua yang sengaja dibalikkan ini malah menjadi magnet untuk menarik arwah-arwah gentayangan datang menghuni. Dan cerita kali ini datang dari salah seorang mahasiswa yang mengambil jurusan seni di Universitas Wenhua. Kita sebut saja namanya David. David adalah mahasiswa yang sangat aktif. Selain gemilang dalam bidang prestasi, David juga sering sekali terlibat dalam kegiatan fakultas di kampus mereka. Menjadi seorang mahasiswa di fakultas kesenian memang tidak mudah. Seringkali mereka harus menuntaskan proyek-proyek hingga berhari-hari lamanya. Apalagi pihak fakultas seringkali menerima proyek untuk menggelar pameran dalam skala yang cukup besar. Fakultas kesenian sendiri berada di dalam gedung Tarzhen yang memiliki arsitektur tradisional Tionghoa. Dan karena arsitekturnya yang unik dan menawan, tidak heran jika gedung Tarzhen menjadi salah satu representatif dari Universitas Wenhua. Tetapi siapa yang menyangka jika salah satu kisah mistis yang terkenal di kampus Wenhua ternyata datang dari bangunan ini, yaitu tepatnya di lift mereka. Dan sebenarnya kisah angker dari lift di gedung Tarzhen Universitas Wenhua sudah sangat terkenal di kalangan warganet di Taiwan. Saat ini, bangunan Tarzhen memiliki dua lift. Sebelum dua lift ini ada, gedung Tarzhen sebenarnya memiliki satu lift lama. Tetapi, lift ini akhirnya ditutup karena seringkali dilaporkan terjadi hal mistis di dalamnya. Dan biar nggak bingung, maka aku akan memisahkan antara lift lama dengan lift baru, yang mana lift baru ini berjumlah 2 unit.
Lift lama di gedung Taren dikisahkan seringkali akan menghantarkan para penumpangnya menuju lantai yang bukan menjadi tujuan mereka. Dan anehnya lagi, lift ini terkadang berhenti di basement, padahal gedung Taren tidak ada basement. Dan karena kejadian mistis dilaporkan sering sekali terjadi, sehingga pihak kampus memutuskan untuk menutup lift ini dan akhirnya menggantinya dengan lift yang baru yang berjumlah 2 buah hingga saat ini. Oke, dan sekarang kita kembali ke cerita David. David yang dikisahkan sebentar lagi akan lulus, kini ia disibukkan dengan final project di kampusnya, yang juga adalah salah satu persyaratan wajib bagi mahasiswa semester terakhir. Dan final project yang harus dilakukan oleh David adalah melakukan pentas di salah satu teater ternama di kota Taipei, yaitu adalah Nanhai Theater. Dan Nanhai Theater sendiri terletak di jantung kota Taipei. Kalau dari kampus Wenhua menuju ke Nanhai Theater, maka membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan mengendarai kendaraan pribadi. Dan saat seluruh pementasan selesai dilakukan, saat itu waktu telah menunjukkan pukul 20.30 malam hari. David dan teman-temannya pun memutuskan untuk segera kembali ke kampus meski waktu sudah terbilang larut. Sekarang sudah jam 9.10. Seharusnya kita masih keburu untuk kembali ke gedung fakultas mengembalikan seluruh alat peraga ini. Demikian ucap David kepada teman-temannya. Dan tanpa berpikir panjang, mereka berlima pun langsung menuju ke kampus yang berada di pegunungan dengan mengendarai sepeda motor mereka. Dan mereka pun akhirnya tiba di kampus sekitar pukul 11 malam. Dan di saat ini kompleks kampus sudah sepi dari mahasiswa maupun guru. Apalagi gedung Taren yang terletak agak pojok, sudah tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Dan setelah mereka tiba di depan gedung Taren, David bersama dengan teman-temannya langsung saja menggotong alat peraga untuk kemudian dibawa ke lantai 4. David dan keempat temannya pun masuk ke dalam lift sambil menggotong alat peraga. Untung saja lift ini ukurannya agak gede ya, jadi kita semua bisa muat masuk ke dalam. Demikian ucap David sambil menekan angka 4 menuju fakultas mereka. Dan tiba-tiba salah satu teman mereka sambil bercanda berkata, "Kalian pernah dengar tidak cerita urban legend dari lift lama di gedung ini? Yang katanya bisa bawa kita ke basement." Idih, kalau aku sih nggak bakal percaya deh hal-hal begituan. Tidak ada satu orang pun yang kemudian berani menyahut ucapan temannya itu. Dan lift pun berjalan naik ke atas. Tiba-tiba lift berhenti di lantai 3 dan membuka pintu. Melihat hal itu, David dan temannya kebingungan karena tidak ada yang menekan tombol angka 3 dari dalam lift. Dan kemudian pintu lift terbuka. Dan saat pintu lift terbuka, yang tampak oleh mereka hanya koridor kampus yang kosong dan gelap. David pun akhirnya dengan cepat menekan tombol close agar pintu segera menutup. Dan baru saja lift kembali bergerak, tiba-tiba terdengar ada suara tepuk tangan dari arah belakang mereka. Dan lebih mengerikannya lagi, ternyata itu adalah suara tepukan dari banyak tangan. David dan keempat temannya pun tidak berani menolehkan kepala mereka ke belakang. Mereka semua terus menatap ke depan dan berharap agar lift segera tiba di lantai 4. Oke, dan cerita kedua ini juga datang dari warganet Taiwan lainnya. Kita sebut saja namanya Jessica. Sama seperti David di cerita sebelumnya, Jessica juga adalah mahasiswa di Universitas Wenhua yang terletak di atas Yangmingshan. Dan pada suatu waktu, Jessica yang dikala itu duduk di semester 7 tengah sibuk mempersiapkan ujian terakhir semesternya.
Di masa-masa seperti ini, Jessica biasanya akan memilih untuk menghabiskan waktunya di kampus sambil belajar. Dan di suatu hari, karena terlalu serius belajar, ia pun lupa waktu. Dan begitu ia melihat ke arah jarum jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 12:05 tengah malam. Aduh, semoga masih ada bus jadwal keberangkatan terakhir. Demikian ucap Jessica sambil beberes, lalu dengan cepat ia pun berlari menuju ke stasiun bus. Dan begitu sampai di stasiun bus, terlihatlah olehnya bus 260. Tanpa banyak pikir, Jessica pun langsung naik ke atas bus. Dan di dalam bus ternyata tidak ada orang lain selain Jessica dan sang pengemudi. Bus pun lalu berjalan. Di tengah perjalanan, Jessica perlahan-lahan merasa ada hal yang janggal, yaitu mengapa bus ini selalu berhenti di setiap stasiun padahal tidak ada penumpang yang tengah naik. Dan lebih anehnya lagi, setiap kali berhenti, sang pengemudi akan membuka pintu seperti tengah mempersilahkan penumpang untuk naik. Aneh banget, padahal nggak ada yang naik. Kok berhenti dan malah buka pintu? Demikian ucap Jessica dalam hatinya. Dan karena tidak mau berpikir yang terlalu aneh, Jessica pun mengambil ponsel dan kemudian ia balas pesan singkat dari temannya yang belum ia baca. Tak terasa tujuan Jessica pun tiba dan ia turun di stasiun yang menjadi tujuannya. Dan bus pun bergerak maju menjauh dan perlahan-lahan hilang dari tatapannya. Jessica di kala ini masih bergumam dalam hatinya. Kok bisa ya, bus tadi berhenti di setiap stasiun lalu buka pintu, padahal di bus hanya ada aku penumpangnya. Dan di saat inilah tiba-tiba ada suara yang berbisik di dekat telinga Jessica. Siapa bilang hanya kamu yang naik bus itu? Ada beberapa dari kami yang juga turun di sini. Dan di saat inilah Jessica melihat kalau di belakangnya ternyata telah berdiri beberapa sosok arwah dengan penampakan yang mengerikan dan tengah tersenyum ke arahnya. Oke, dan cerita ketiga ini juga datang dari forum mistis online dan kisah ini juga cukup terkenal. Kita sebut saja namanya adalah Mr. Lee. Mr. Lee mengaku bahwa ia ternyata pernah mengemudikan bus 260 ini. Setelah menganggur hampir setengah tahun, Lee akhirnya memperoleh pekerjaan baru, yakni menjadi pengemudi supir bus 260. Lee yang memang hobi mengendarai mobil tersebut, ia tidak ragu-ragu saat dihubungi oleh bagian personalia bahwa dirinya ternyata berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan pada saat interview, pihak pengelola pun bertanya kepada Lee, ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan, yaitu seminggu sekali kamu harus mengemudikan bus 260 saat jadwal keberangkatan terakhir, yaitu sekitar pukul 12:30 malam. Tidak jauh berbeda kok dengan saat kamu mengemudikan bus pada shift-shift lainnya. Hanya saja di kala ini, kamu harus berhenti di setiap stasiun meski tidak ada penumpang yang naik atau turun. Dan setelah mendengarkan hal itu, Lee pun langsung mengiyakan. Ia pikir ini bukanlah hal yang terlalu sulit untuk ia lakukan. Dan akhirnya, Lee pun diterima. 1 minggu pun berlalu, akhirnya Lee kebagian shift untuk mengendarai bus 260 pada pukul 12:30 malam. Salah seorang rekan kerja Lee mengingatkannya terlebih dahulu untuk membawa angpau di badan guna menangkal hal-hal yang tidak perlu. Tetapi imbauan itu ternyata tidak digubris oleh Lee. Lee beranggapan, yang penting aku hati-hati dan seperti kata manajer, setiap stasiun harus berhenti walau tidak ada penumpangnya.
dan Lee pun bergegas menuju ke bus dan kemudian ia menyalakan mesin. Saat berjalan di atas jalan yang tertatau, Lee mulai melambatkan pedal gasnya karena ia tahu kalau di sini banyak sekali tikungan. Ternyata enak juga ya mengemudikan mobil di malam hari, apalagi sekarang tidak ada penumpang. Demikian pikir Lee. Ia lalu menghidupkan lagu untuk sedikit meramaikan suasana. Sebenarnya Lee pribadi pernah mendengarkan cerita urban legend perihal bus 260 yang katanya suka ditumpangi oleh para arwah. Kok bisa-bisanya ada orang yang menciptakan urban legend seperti ini? Demikian gumam Lee. Dan tidak berapa lama tampaklah oleh Mr. Lee ada penumpang di depan sana yang tengah melambaikan tangannya menandakan bahwa ia mau naik ke atas bus. Bus pun berhenti, penumpang tersebut pun naik ke dalam bus. Dan seperti biasa, Lee menyapa orang tersebut dengan sangat ramah. Dan karena selama perjalanan tidak ada orang lain, Lee pun mencoba untuk mengobrol singkat dengan penumpang tersebut. Bus pun mulai berjalan dan kira-kira 1 jam kemudian, bus ternyata sudah hampir tiba di stasiun pemberhentian terakhir. Dan ternyata Lee melihat penumpang tersebut masih berada di dalam bus. "Maaf Pak, bus ini sudah mau tiba di stasiun terakhir. Anda mau turun di stasiun mana?" Demikian tanya Lee kepada penumpang tersebut. Dan di saat inilah Lee tiba-tiba mendengarkan bisikan dari kursi penumpang. Tidak hanya satu bisikan, melainkan seperti ada puluhan suara manusia yang tengah berbisik. Dan dari bisikan itu terdengar suara. "Akhirnya kita semua tiba juga di rumah." Dan di saat inilah Lee baru sadar kalau bus 260 yang dikemudikannya ternyata berhenti di dekat kompleks pemakaman. Oke teman-teman, demikianlah untuk cerita Ruang Misteri di hari ini. Dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian bagikan channel ini ke teman kamu. Karena aku Mr. Tanda Taiwan Beranda akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya ya.